Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih menikmati limpahan rahmat dari Allah. Setidak-tidaknya berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sehingga dengan dua nikmat ini kita semua bisa hadir ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ada orang ingin sekali ke masjid, cuma sakit, jadi tidak bisa ke masjid. Fisiknya itu terganggu. Ada sehat walafiat tak kurang apapun, tapi juga ke masjid, itu psikisnya yang terganggu. Kita alhamdulillah jasmani rohani sehat. Allah memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak kita abaikan. Kesempatan yang Allah berikan kita gunakan untuk beribadah. Topik kita sekarang adalah al-ghuraba. Pernah dengar kata-kata ghuraba? Minggu yang lalu kita mendengar kata-kata asing, sholat nawafil. Ya, ada berapa sholat nawafil kemarin? Lupa. Alhamdulillah. Ada namanya rawatib. Ya toh? Rawatib adalah sholat yang mengiringi solat fardu 5 waktu. Kalau sebelumnya disebut qabliyah, kalau sesudahnya disebut ba'diyah. Lalu ada solat tasbih, solat tahajud, solat witir, solat hajat, solat istisqa, solat lisutubri subutil iman, solat awabin, ya, solat istikharah. Apa awabin? Lali. Padahal Rasul bersabda, barang siapa sholat awabin 6 rakaat sesudah maghrib dan tidak mengatakan apapun, maka itu nilainya sama dengan ibadah 12 tahun. Nah, sini belum pernah saya ajak, kecuali Pak Semin pernah saya ajak, itu pun bukan di sini. Di mana Pak? Di Basuki dengan Pak Larto dulu. Saya kalau ngajak di sini dijamin buyar. Kesuwen. Ya. Di rumah nunggu acara TV. Oke. Sekarang kita bicara lagi kata-kata yang mungkin jarang kita dengar atau bahkan belum pernah mendengar. Al-ghuraba. Orang-orang asing. Definisi ghuraba, orang Arab mengatakan ta'rif ghuraba. Pengertian ghuraba itu apa sih? Al-ghuraba adalah jamak dari kata gharibun. Jadi mufradnya gharibun, yang artinya bisa bermakna asing, bisa berarti aneh, bisa bermakna merantau, bisa juga berarti terpencil. Tergantung kepada siapul kalamnya mau dimaknai apa. Bahasa Indonesia sendiri kan banyak kata-kata persemon itu yang tidak bisa dimaknai apa adanya.
Jadi al-ghuraba bermakna orang-orang asing atau orang-orang yang aneh. Kalau diperhalus tampil beda. Ya. Kalau aneh itu konotasinya koyok gendeng gitu. Di sini bukan itu yang dimaksud. Tapi tampil beda, tidak seperti kebanyakan orang. Itu topik kita sekarang. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dalam teks lain, wa sayaudu ghariban kama bada'a, begitu. Fatuba lil ghuraba. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu an, masih ingat apa Abu Hurairah? Bapak kucing. Ya, Abi itu bapak, Abu Hurairah kucing. Ini termasuk ahlus suffah. Di Masjid Madinah itu ada tempat tingginya 70 cm, ya, amben gitu, di dekatnya Raudhah. Itu tempatnya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu murid-murid Rasulullah, kerjanya ngaji, sholat, ibadah, ngaji, sholat, ibadah, tidak kerja, tidak punya kerjaan, orang miskin mereka. Itu yang ngasih makan Rasulullah, ngiseng ngingun Rasulullah. Mereka tidak banyak, hanya sekitar 700 orang. Adakah di dunia ini pemimpin yang nginguni muridnya, yang nginguni rakyatnya? Yang ada minta gaji, rebut jadi bupati, jadi itu karena ada gaji. Ini murid datang ke masjid, orang miskin, tidak punya rumah, ini ikut ngaji. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Ini hanya gelarnya, namanya sendiri Abdullah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Ini ada dua versi. Ada yang mengatakan dia penyayang binatang, khususnya kucing. Jadi kalau sedang duduk begitu, kucing datang duduk di pangkuannya, dibiarkan. Saking sayangnya, pernah sekali waktu sedang duduk wirid, kucing datang duduk di jubahnya ini. Datang waktu sholat, tidak mentolong bangunkan kucingnya itu, digunting jubahnya supaya tidak mengganggu kucing yang kecil. Ini sampean ya apa? Engkau apa jengah itu? Dipukul kucingnya ya. Tapi versi lain menyebutkan itu tak ubahnya kucing ketemu tikus. Tikus nek bodok kucing mesti ketangkap. Maksudnya angger Rasulullah dawuh terekam oleh Abu Hurairah. Itu jenius, otaknya hebat. Sehingga banyak hadis diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Bermula Islam itu datang dalam keadaan aneh atau asing. Dulunya, kata Rasulullah, ya, Islam itu datang sebagai barang asing, sesuatu yang dipandang aneh. Ya aneh, wong di dalam Ka'bah itu ada berapa? 300
18 patung. Patung itu ya batu yang dijadikan Tuhan. Itu ada lengkap. Sepanjang sofa Marwah itu ada Latta, ada Uzza. Jadi banyak mereka umat orang Arab itu mempercayai banyak Tuhan. Lalu Islam datang memproklamirkan bahwa Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Aneh kan? Orang banyak menyembah Tuhan, Tuhannya wujudnya nyata berupa patung, ada yang namanya Manat, ada yang meletak. Data Islam datang memproklamirkan Tuhan itu satu. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Dulu kata Rasulullah, orang disuruh sholat, orang sudah disuruh menutup aurat. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan kelak akan kembali menjadi barang aneh, barang asing. Kama bada'a, sebagaimana dia waktu baru datang. Embuh sekarang sudah tiba atau belum? Nanti kita lihat. Kelak meni-meni kata Rasulullah, ajaran Islam itu kembali dipandang aneh, bahkan asing. Justru di tengah-tengah orang yang mengaku Islam. Atau dengan kata lain, banyak orang Islam itu yang tidak tahu Islam, sehingga kalau orang tampil Islami dianggap aneh. Paham? Akan tiba masa seperti itu. Maka Rasulullah memberikan penekanan, stressing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang aneh. Nah, jadi karena Rasulullah memberikan menekan, berbahagialah orang yang mau bersedia dipandang aneh. Gak apa-apa aku dipandang aneh, yang penting aku tetap konsisten terhadap aturan Islam. Itu jiwanya hadis ini demikian. Dalam teks lain tidak perlu saya baca, sama saja soalnya. Ya. Cuma dalam teks ini ada pertanyaan direspon oleh para sahabat. Qila ya Rasulullah, ditanya oleh orang. Sahabat yang mendengarkan Rasulullah bersabda demikian, Rasul ditanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah, sinten ghuraba niku ya Rasul? Siapa yang disebut sampean ghuraba, orang yang berbahagia itu siapa? Baru Rasulullah menjelaskan, qala Rasulullah dawuh, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Ghuraba ialah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk memperbaiki diri, bahkan juga memperbaiki orang lain. Idza fasadan nas, jika orang-orang banyak sudah pada rusak. Kebanyakan orang sudah ikut arus modern dan macam-macam, ambil rusak. Minuman sudah biasa, minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Judi dianggap biasa, narkoba lumrah. Rusak. Dia konsisten untuk tidak melakukan itu, bahkan berupaya mencegah orang. Dia perbaiki dirinya, dia berusaha juga untuk memperbaiki orang lain. Kalau kaitkan dengan fikih, tahirun mutahhir, dia suci dan menyucikan. Dia sendiri bersih dan berusaha membersihkan orang lain.
Orangnya begitu, tuba kata Rasulullah. Berbahagia dia. Sekarang dekadensi moral sudah merajalela. Nah, dia tampil tidak ikut rusak. Ini hadis banyak teksnya ya. Ada lain yang bunyinya begini, walladzi nafsi biyadihi la ya'sirannal iman ilal madinah kama ta'zrul hayyata ila khujriha. Ada yang begitu teksnya. Iman itu atau akan kembali ke Madinah sebagaimana ular mesti kembali ke lubangnya. Ular itu entah kalau sore ya keluar cari makan dan sebagainya, tapi pada akhirnya kembali ke lubangnya. Jadi maksudnya orang kalau beriman pasti punya keinginan rindu kepada Madinah. Dalam teks lain ila ma bainal masjidain. Kalau bukan ke Mekah ya ke Madinah. Sekarang saya tanya, sampean kangen enggak? Kepingin enggak ke Mekah ke Madinah? Hah? Orang ke Mekah ke Madinah itu sorong. Nah ini bapak ini sudah tahu, sudah pernah. Ya, sorong. Tapi kata orang umum, sampean kepingin kembali enggak? Enggak jawabnya kepingin. Sebab di dalam ada iman. Iman itu akan kembali ke lubangnya, akan rindu ke Madinah. Kepingin kumpulkan uangnya. Ayo Desember nanti pergi umroh dengan saya. Ayo siapa mau ikut? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Insya Allah ini gak tabrakan. Sebab saya ada rencana ke Singapura juga. Jadi kalau tidak ke Singapura saya ke Mekah. Siapa mau ikut? Desember, September, Oktober, November, kurang 4 bulan. Ongkos piro, paling sedikit selawi. Normalnya 30. Jadi kalau bulan ini sampainya 10, bulan depan 10, bulan depannya 10, cukup. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Ayo ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum haji wada itu umrah 3 kali, 4 dengan waktu haji. Umrah baru haji. Di dalam haji itu ada umrahnya. Terus pulang beliau wafat. Ayo Pak Rifai, gabung ya. Sampai dijak gak gelem. Jadi orang beriman itu mesti ada kerinduan ke Mekah, ke Madinah. Ingin sekali beribadah sana. Sebab fasilitasnya ya Allah bukan main. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa, kata Rasulullah dalam sabdanya. Sembahyang di masjidku ini lebih bagus daripada 1000 kali solat di tempat lain. Sampai solat 1000 kali di sini, masih lebih baik 1 kali di Madinah. Gak rugi bayar 30 juta. Ya. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram khairun min mi'ati alfin fi ma siwa. Sembahyang di Masjidil Haram di Mekah lebih bagus daripada 100.000 kali
selain Mekah. Salat 100.000 kali di sini, masih bagus 1 kali di Mekah. Ya, ayo siap-siap. Tapi mohon bimbingan hidayah kepada Allah. Sebab kalau hanya punya uang, kebetulan sugih atau dipekman tuang sugih lalu diumrohkan, cuma kalau hatinya masih belum terbuka, hanya menikmati hotel di sana. Wah, enak hotelnya, enak, buru, ya. Tapi sebaliknya, kalau memang hatinya terbuka, walaupun hotelnya jauh dari masjid, justru dia rajin. Budal asar kak muling ngenteni maghrib dan isya. Jam 3 wis budal ngenteni sholat subuh plus duha. Kalau hatinya tidak terbuka, hanya kebetulan dicangking oleh akeh duwe, menikmati nikmatnya hotel buruan. Yang begitu tuh banyak, ya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan al-hajju qalil war-rakbu kasir. Yang betul-betul haji itu sedikit, yang banyak hanya ngelenceng. Kemarin 2 minggu yang lalu saya kan bimbingan haji di hotel baru di Jalan Raya, di fasilitas nginep. Ketika terjadi dialog tanya jawab, mereka tidak tanya menasiknya. Menasik yang saya berikan mereka tidak merespon, tidak bertanya. Yang tanya, itu masjid, hotel kami dalam masjid berapa meter? Nah, jaraknya itu. Kamu makannya berapa kali? Masakan apa? Indonesia atau Eropa? Itu yang ditanya. Jadi fasilitas yang ada di benak mereka, walaupun tidak semua. Jadi ayo siap-siap Desember. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah tadi di sini disebutkan alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Ghuraba ialah orang yang senantiasa berupaya untuk membuat dirinya jadi orang baik, lalu berusaha juga mengajak orang lain supaya baik. Di saat kerusakan sudah merajalela, di saat orang sudah podo rusak kabeh, dia tidak katut. Orang sudah terjebak dalam korupsi, dianggap biasa itu. Dia bisa tidak. Ini kan penyakit sedang menimpa kita. Semakin banyak yang ditangkap, semakin banyak yang ngelakoni. Sumatera Utara gubernur yang lalu masih dalam penjara. Sekarang penggantinya ngelakoni mana? Ghuraba tidak demikian. Banyak kerusakan, dia berupaya untuk tidak terjerumus. Maka tuba, berbahagia dia. Di dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah bersabda bahwa tuba lil ghuraba, lalu para sahabat bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa itu ghuraba ya Rasulullah? Rasulullah bersabda menjawab, alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimuhumun nas, yaitu orang-orang yang konsisten menghidup-hidupkan sunnahku serta mengajarkannya kepada orang lain. Itu yang ghuraba. Masih ingat apa itu sunnah? Sunnah itu tradisi atau kebiasaan Rasulullah. Rasulullah itu biasa tahajud kalau malam, lalu ditambah tutup dengan witir. Nah itu orang ini konsisten, dilakon kayak gitu. Lalu diajarkan kepada orang lain, mas, kita ini sudah tua mas, ayo nang masjid. Rasulullah itu tidak pernah sholat di rumahnya, selalu di masjid. Kecuali sholat sunnahnya kadang-kadang beliau dilakoni di omah.
supaya rumahnya kebagian. Wa yu'allimuhan nas, dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi orang ghuraba itu orang yang konsisten berpegang teguh dan menghidup-hidupkan sunnah Rasul. Lalu sunnah itu diajarkan lagi kepada orang lain. Jadi kalau kita lakoni, kerjakan, lalu kita ngajak orang. Ya apa? Sanggup? Pak, kita ini sudah 60 ke atas, sudah asar, sebentar lagi maghrib. Ayolah gunakan untuk ke masjid. Kapan lagi? Gitu. Setidaknya seminggu sekali di sana ada pengajian. Sebab ngaji itu wajib. Saya juga wajib menyampaikan. Jadi sama-sama mengerjakan kewajiban. Sampai oleh ganjaran pahala karena datang ngaji, yakin itu ya. Nah, sampai saking senengnya malaikat itu membeber siwiwinya, sayapnya. Cuma sampai enggak lihat. Di rumah sampean itu ada permadani. Sampai jangan permadani. Seandainya Allah membuka hijabnya begitu, tapi Allah tutup itu. Saking senangnya malaikat terhadap orang ngaji. Nah, dengan ngaji di samping dapat pahala, kita lebih banyak tahu tentang Islam. Lalu diajak lagi orang lain, diajarkan lagi kepada orang lain oleh ganjaran mana kan. Pokoknya kemana-mana pahala. Naktu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat nopo? Surat Yasin. Kami catat, kata Allah, ma qaddamu, apa yang mereka lakukan. Ada mufassir menyatakan ma qaddamu itu bekas yang dilakoni oleh qadam, kaki, wa asarahum, dan bekas-bekas mereka. Jadi bekas kaki sampai sebanyak itu dicatat oleh Allah dan disimpan di tempat yang nyata. Nah, nanti diberikan. Ini loh pahalamu dulu. Ini loh kamu sholat subuh tidak pernah absen. Ini loh isaknya. Diberikan catat amalnya itu nanti di akhirat. Yang usahakan jangan sampai kosong catatan amal. Salah satunya ya perbanyak langkah ke masjid. Wa kasratul khuta ilal masajid. Begitu kata Rasulullah, memperbanyak langkah ke masjid. Jadi ghuraba adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasul, melestarikan sunnah Rasul. Apa yang dilakukan Rasul dihidupkan, lalu diajarkan juga kepada orang lain. Rasulullah sering infak, ya kita infak. Infak Rasulullah tidak pilih-pilih orang. Siapapun kalau memang perlu dibantu. Bahkan di Madinah, di pojok kota Madinah ada pasar Uqad namanya. Itu ada orang Yahudi sudah tua, buta pisan. Tuh mencaci maki Rasulullah tiap hari. Di pinggir pasar, orang-orang lewat, hati-hati kamu ya, jangan kau dekat-dekat Muhammad, itu mulutnya racun gitu. Nanti kamu terpengaruh. Itu tiap hari itu dihina Rasulullah, dicaci. Tapi setiap hari juga Rasulullah pergi dulang dia. Kan dia buta, tidak lihat. Ditulang tiap hari. Rasulullah iba melihat, kasihan orang sudah tua. Rasulullah wafat, gak ono sing dulang kan. Nah, Sayyidina Abu Bakar datang menemui Aisyah. Aisyah itu kan anaknya Abu Bakar, istri Rasulullah. Nduk, menurut penilaianmu, apa yang saya lakukan ini sudah persis dengan Rasulullah enggak? Ya, sepengetahuan saya sudah lumayan lah. Sunnah Rasul selalu dilakoni. Cuma satu yang belum. Apa itu? Rasulullah tiap hari mendulang orang pengemis itu.
Ngono ta? Yes, benih tak dulang. Sudah. Abu Bakar datang dulang. Kalau Rasulullah lembut dulangnya itu, nasinya juga dilembutkan juga, ya mungkin bubur lah. Karena orang sudah tua. Abu Bakar tidak tahu, jangan bukan didulang lagi. Dipisui, kurang ajar kamu, sudah 3 hari tidak datang kok kayak ini kasarnya katanya. Siapa kamu ini? Abu Bakar bingung. Ya apa jawabnya gitu. Iya, memang yang tulang sampean selama ini tidak datang. Aku penggantinya. Siapa dia itu? Muhammad Rasulullah. Hah? Iya, yang bilang sampean tiap hari itu Muhammad. Yang sampean caci maki itu. Gitu. Sampean dicaci maki ya Allah. Hah? Tulang dicaci maki ya sak piringnya. Panganan kabeh. Ya. Ya, kita ikut sunnah Rasul, tidak harus persis seperti itu, tapi maksudnya infak, selalu menolong. Ada orang datang, ya, pakaiannya kumuh dan sebagainya. Rasulullah lihat, orang datang, ya Rasulullah, saya sudah 3 hari tidak makan. Rasulullah di rumah juga nggak apa-apa, tidak ada punya apa-apa. Nyuruh sahabat, coba tolong pergi ke rumahnya Sofia ya, istrinya yang lain. Tanyakan di sana, ada makan enggak? Datang, tidak ada Rasulullah. Coba datang ke istri lain, semua tidak ada. Lalu diumumkan, siapa di antara para bapak yang bisa ngajak bapak ini? Pulang Rasulullah. Yaitu. Jadi Rasulullah kalau tidak bisa membantu dirinya, berupaya untuk mengajak orang lain atau menyuruh orang lain untuk membantu. Loh, saya ngacung juga di rumahnya nggak punya apa-apa. Tinggal katakan saja sepiring makanan itu untuk bayinya. Jadi istrinya sahabat itu, kita tidak punya apa-apa. Padahal suaminya datang, bangga, dik, kita berbahagia ada tamu Rasulullah disuruh ke rumah kita, gitu bangganya. Tak kau nak apa-apa bisa. Ya sudah, begini aja. Anak kita ditangguhkan, kita berikan kepada orang ini. Kebetulan dia sudah 3 hari tidak makan. Supaya dia tidak nyaman, matikan semua lampu. Seolah-olah makan bersama saya. Monggo Pak, makan. Tuan rumahnya kecapan juga. Asik, ya. Ada yang begitu kira-kira kita. Mau dimakan sendiri ada, masih kober mikiri orang lain. Enten. Nah, Bu, tinggal berapa ibu-ibu? Kalau ibu-ibu punya uang hanya 20.000 hari ini, mau ke pasar, dalam hatinya ngomel 20.000 oleh opo? Beras ke 10, iwak piro, daging 100 dan sebagainya, ngomel. Belum berangkat, tiba-tiba rumah sebelah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta apa Bu? Bu, Mbak, minta tolongan, saya panas, saya mau bawa ke puskesmas. Tolong pinjami uangnya 20 saja. Ya apa kira-kira? Hah? Uangnya aman berikan apa enggak? Sumpah nyakaknya kalau duit loh ya. Orang yang berobat dia berikan, Bang. Dia lebih mendesak, ya. Dia ingin menyelamatkan nyawa anaknya. Perkara kita ya nantilah setelah itu. Dalam teks lain Rasulullah menjawab begini, alladzina yaziduna, yaitu mereka orang-orang yang masih saja bertambah-tambah kebaikannya, meningkatkan iman dan takwanya apabila orang lain pada berkurang amal kebaikannya. Ya. Semakin susut masjid, dia malah semakin giat datang ke masjid. Ya, semakin meningkatkan frekuensi ibadahnya. Ke masjid, salat tahiyatul masjid. Mari salat tahiyatul masjid, ada qobliyah masjid. Lakukan semua di saat orang lain kurang, malas.
Dia tampil menambah. Kemarin Jumat saya kebetulan sholat di sini. Saya duduk di situ karena saya harus sandar kalau lama. Nanti sholat berjamaahnya baru saya ke depan. Sebab tidak boleh bikin sop di belakang. Kalau sop di depan masih kosong. Karena belum sholat saya duduk di situ. Lalu ada orang datang, dia pakai begini ini, tapi warnanya hitam. Datang dari arah sana, masuk sini, bukan masuk ke sini. Langsung nyelonong ke pojok itu, duduk. Hati tak tahu gori apa. Nih lihat pakaiannya tentunya orang ngerti. Tapi nih delok caranya gak ngerti orang ini. Di mana-mana kalau ke masjid itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Gitu. Langsung duduk. Ya saya tidak tegur ya. Karena baru ketemu. Dan berjalan saya duduk di situ. Apakah wallahualam saya tidak bisa memberikan penilaian. Tapi yang jelas secara zahir itu tidak benar, ya. Jadi setiap masuk ke masjid, lebih-lebih kalau Jumat, masuk sholat tahiyatul masjid. Saking pentingnya Rasulullah sedang khutbah, ada orang masuk langsung duduk, ditegur oleh Rasulullah, "As-sallaita?" Kamu sudah sholat atau belum? Lama ya Rasulullah belum, sholli rak'atain. Sholat dulu 2 rakaat. Lalu Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, jangan duduk. Salat dulu 2 rakaat. Lah ini orang ghuraba selalu begitu, selalu menambah amalnya. Habis tahiyatul masjid, ya salat apa? Ada lagi salat intizar, ya salat menunggu. Maksudnya kalau Jumat menunggu datangnya khotib, dia sholat. Sholat tahiyatul masjid, ya sholat saja. Sholat mutlak, sholat tanpa sebab. Pokoknya sholat. Sebab sarana komunikasi antara hamba dengan Allah adalah yang terbaik sholat. Bukankah Rasulullah pernah berkata kepada sahabat, "Sal, mintalah kamu." Sahabat menjawab, "Saya minta ya Rasulullah, murafiquka fil jannah." Menemani sampean ke surga. Saya ingin masuk surga bersama sampean Rasulullah. Aghairu dzalik, ada lagi permintaanmu yang lain? Cukup itu saja ya Rasul. Saya ingin masuk surga bersama sampean. Ya masuk surga kan mesti enak, apalagi rombongan dengan Rasulullah. Afa ghairu dzalik, ada lagi permintaan selain itu? Cukup Rasulullah itu saja. Nah, kalau begitu bantu saya, kata Rasulullah, agar saya bisa nyangking kamu. Kau bantu saya agar saya bisa membawa kamu masuk surga bersama-sama aku bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Maksudnya perbanyak sholat. Ya. Daripada nganggur, daripada ngerumpi, duduk-duduk, tidak ada gunanya, sholat saja. Maaf ya kaki saya begini ya. Orang sudah tua itu rewel. Nah, berbahagialah orang yang seperti itu. Berupaya untuk senantiasa menambah-nambah amalnya. Ya amal mahdhah, hubungan antara kita dengan Allah, ya betul sholat, puasa, atau ghairu mahdhah, amal-amal yang lain, membantu orang, menyelamatkan orang, nyapu masjid, ada duri di jalan dibuang, itu semua amal soleh supaya orang lain selamat dibuang. Sesuatu yang jangan sampai, wah bukan saya kok yang buang di situ Jarno, gak ngono ya. Misalnya halaman kotor, sampai lewatnya teruskan Pak Omar, bukan saya kok yang mau. Ya, lakonono kebaikan, tambah terus kebaikan itu. Di saat orang lain pada malas.
Fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang yang mau tampil tidak seperti kebanyakan orang. Dalam hal kehidupan sehari-hari, dalam hal pakaian, sekarang modelnya katoan lah ngoten nggih. Inggih. Karena tidak tahu bahwa itu salah, banyak yang ikut. Sampai tampil beda untuk tidak katoan cekak. Nah, jolonan ya, apa-apa. Ya. Aurat laki-laki itu Pak, ma baina surrah war rukbah, antara utul dan dengkul. Jadi walaupun sampai lanang sebaiknya jangan katoan pendek. Kalau katoan pendek usahakan sampai dengkul. Apalagi wedok. Ya. Yang boleh dilihat waktu itu raut wajah. Boleh nampak. Ya karena memang itu tidak mudah untuk mengajak orang berjilbab segala itu tidak gampang. Ya minimal pakaiannya sopan, minimal itu. Walaupun tetap dosa, akui, jangan sampai nggak ngakoni. Saja aku kepingin tapi hati belum siap. Kalau sampai meremehkan takut Allah murka. Jadi banyak orang itu mendapat azab dari Allah dosa kecil karena dianggap remeh. Diceritakan dalam hadis ada orang nanti dimasukkan ke neraka karena menyiksa kucing. Hanya itu salahnya. Bukan bisa dipukul, bukan. Dia makan, kalau kita di sini makan ikan satu-satunya, kita marah. Lalu kucing dicancang, diikat di tiang. Bukan disiksa, hanya diikat saja. Longgar, masih bisa putar-putar. Lalu dia pergi keluar kota seminggu. Tidak makan, kucingnya mati. Itu dijelaskan dalam hati. Orang itu akan merasakan nikmatnya neraka gara-gara nyiksa. Dianggap remeh, dia tidak merasa salah. Allah murka. Sebaliknya jangan sampai meremehkan amal soleh, amal baik, walaupun kecil, takut di situ ridhonya Allah. Kalau Allah ridho kecil, tapi ini yang menyelamatkan kita. Karena Allah ridho. Jadi saya ulangi, jangan suka meremehkan amal. Baik amal yang baik maupun yang tidak baik. Yang tidak baik ini menyalahi aturan akoni itu salah. Cuma masih belum mampu. Ya jilbab wajib, tapi belum siap jilbaban. Ya apa boleh buat, tapi akoni. Jangan sampai wis apa-apa. Jangan sampai gitu loh. Banyak istighfar, menyesali. Jadi begitu juga amal-amal yang lain. Pokoknya ayo berlomba-lomba kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalimat ini dijadikan tulisan di lambangnya, logonya Muhammadiyah. Fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka berlomba-lomba punya gedung panti asuhan, punya perguruan tinggi, ya. Mereka berlomba-lomba untuk kebaikan. Saya sudah berusaha bikin SD, bikin madrasah, Abu Soro Ijen. Tapi tidak apa-apa, sebenarnya bantu doa saja sudah lumayan. Jangan sampai menjadi orang yang ngerongrong. Wis gak bantu ngerongrong pisan. Jangan sampai gitu ya. Paham? Ayo jadi ghuraba. Dari hadis-hadis di atas seharusnya kita mau tampil di depan dan merasa bangga dan berbahagia sebagai ghuraba. Kita harus bangga karena kita menjadi orang yang konsisten, memegang teguh sunnah Rasul di saat orang lain sudah pada meninggalkan. Kita menambah amal terus di saat orang lain mulai malas beramal. Tentunya ini jumlahnya sedikit.
Yang murabak sedikit. Bahkan pengikutnya sedikit, musuhnya yang banyak. Ya. Tapi ayo di mana saja, kapan saja kita jadi ghuraba. Jadi saya simpulkan, ghuraba adalah satu, menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan cara mengamalkan ucapan dan perbuatan Nabi SAW serta mengajak dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, yang disebut hadis dulu kan jelaskan adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau persetujuan Nabi. Itu disebut hadis. Nah, ucapan Nabi, apa yang dikatakan Nabi, hadis. Apa yang dilakukan Nabi itu hadis. Walaupun Rasulullah tidak pernah ngomong, tidak pernah ucapkan, tapi ngelakoni, itu hadis. Nah, perbuatan Nabi ini yang lebih terkenal dengan sebutan sunnah Rasul. Lalu ada orang lain menyalahgunakan dalam tanda kutip, kawin 2, kawin 3, ngomong sunnah Rasul. Wah, ini perlu dipertanyakan. Engkau diisi hatimu bagaimana? Sunnah Rasul kawin lebih dari satu itu karena ada motif. Ya. Saudah itu dinikah Rasulullah sudah umur 50 tahun. Sampai mau nikahi orang sudah umur 50 tahun di sini sekarang, belum? Apa-apa? Mau kalau kaya ya, punya rumah, punya mobil, ya itu lagi. Ya tetap sah kalau nikah, cuma bukan itu sunnah Rasul. Ya, biasanya yang nyari-nyari ini bukan yang tua-tua atau yang muda. Rasulullah itu istrinya itu banyak, yang gadis hanya satu, Aisyah. Selebih itu janda-janda, karena ada latar belakangnya. Saudah itu anaknya Umar ya, suaminya meninggal. Al-Sofia, kalau Saudah itu anaknya Suhada. Ya, dia baru Islam, nikah, lalu suaminya mati dalam perang. Rasulullah berpikir, ini kalau kembali keluarganya ini mesti jadi murtad lagi. Kalau tidak kembali ke Islam, siapa yang ngeramu anaknya dinikah Rasulullah. Sehingga Saudah itu tahu diri. Pada gilirannya Rasulullah buat nopo-nopo sampean buat, walaupun tidak bermalam di sini, biar ke istri yang lain. Saya sudah bangga status saya sebagai istri sampean. Podo ngerti ini, ya. Lalu sekarang sunnah Rasul katanya, kok diisi ya. Jadi Allahu Akbar. Ya, hadis ini konteksnya bukan itu, ya. Sunnah-sunnah yang menyangkut kemaslahatan orang lain dan sebagainya. Satu, nomor dua, selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan berupaya memperbaiki orang lain dengan ucapan, perbuatan, dan keteladanan. Teladan biasanya disebut dakwah bil hal. Jadi selalu tampil beda dan tidak populer. Tidak populer yang begini ini, ya. Selalu tampil beda dari kebanyakan orang. Tidak larut dalam keadaan yang sudah kacau, ya. Tidak larut, dia tampil konsisten. Minimal saya tidak takut, tapi maksimal setelah saya baik, saya ngajak orang lain saya selamatkan dengan cara sampean, ya toh, punya cara masing-masing. Kalau sampean duduk-duduk cangkuran terus ngomong pakai hadis, itu, ya, per 2 minggu ngaji sudah sok-sok tahu gitu. Jadi caranya gak ngono sampean, ya cerita pakai bahasa sampean saja, ya. Karena bukan ustaz. Ya ini malah diceng sampean. Oh, baru kudungan nyai gitu. Mulai kudunya. Ya. Sampean kalau sekarang tampil
katoan, kak kaosan keluaran kemana-mana, biasa. Sebab katok sudah biasa. Tolong kasih tahu putra-putri sampean. 3, berupaya untuk meningkatkan dan mana-mana amal kebaikan pada saat kebanyakan orang mengurang-urangi. Konsekuensi yang akan dialami oleh ghuraba. Orang kalau ghuraba, apa konsekuensinya? Dipandang aneh oleh kebanyakan orang. Ya. Selalu asing dan bahkan diasingkan, tersingkirkan. Ojo gowo, pakaian yang ngono jubahan tok. Ya. Kok benci oleh jubah? Ya, tidak usah. Tapi yang jubah juga jangan merasa yang paling bersih, engkau diisi, ya. Nah, itu salah satu upaya untuk tampil seperti Rasulullah. Cuma jangan selalu merasa yang terbaik, ya. Sebab pakaian jubah itu memang pakaian Arab. Rasulullah itu orang Arab. Jadi orang kita di sini yang penting tutup aurat. Pakaian yang pantas. Saya kalau bimbingan haji umroh di masjid atau di rumahnya ya sarungan. Tapi kalau di hotel saya pakai celana, pakai sepatu. Ya. Jangan sampai dituduh tidak menghargai lembaga itu, lalu kiai itu kampungan, kan tidak enak, merugikan itu. Jadi tampil yang layak, karena situasi di kantor di itu ya saya jalanan sepatuan. Di masjid di sarungan ya yang ngono gak akeh. Ya. Kalau ditanya, kok sampean sarungan? Supaya gampang kalau kencing, begitu aja gampangnya. Karena saya sedikit-sedikit kencing. Ya. Jadi orang yang tampil ibadah itu sebetulnya pahlawan sunnah Rasul, pahlawan Islam dalam tanda kutip. 3, akan sedikit memiliki teman. Gak banyak sang melok sampean tampil beda. Ya. Nah, pengikutnya sedikit. 4, sedikit pendukung dan banyak para penentangnya. Banyak yang menentang. Bu Wali nutup lokalisasi. Ayo banyak mana yang mendukung atau yang menentang? Nah, sekarang di jarak itu singitan dipraktek sudah ditangkap oleh polisi. Ya, tapi saya baca koran ini. Jadi gedungnya ditutup, kayak sudah tutup betul. Tapi makelaran di mana-mana jalan, bisi-bisi. Nah, lalu masuk pintu belakang. Ingat, jiwa dan inti sabda Rasulullah SAW, berbahagialah orang yang mau tampil untuk membela sunnah Rasulullah dan berupaya memperbaiki keadaan walaupun harus terkucil hidupnya. Ya. Saya ingat, likulli imri'in manawa. Setiap sesuatu orang itu tergantung kepada niatnya. Tahun 70-an guru kami Kiai Musta'in Romli itu kan masuk Golkar, tapi tidak kampanye. Muridnya tidak disuruhnya, beliau tampil masuk. Ditanya oleh santri-santri seniornya, Yai, ya apa Yai Hamdan? Nanti kan hubungan dengan kiai yang lain terganggu. Sebab kiai lain yang di PT tidak apa-apa, kata Rasulullah. Kata Musta'in, saya tampil beda. Saya ingin memperbaiki di dalam. Jadi tidak banyak pengikutnya. Hebatnya, tidak menyuruh santrinya untuk masuk Golkar. Dia tampil ke dalam untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di dalam. Waktu itu masih mahal nilainya kiai, tidak banyak kiai masuk Golkar. Hasilnya apa? Banyak. Kampus Undar itu beliau tidak mengeluarkan duit itu, dan tidak minta kewalahan murid-murid, yang bangun pemerintah. Itu salah satu hasilnya. Nomor 2, undang-undang perkawinan itu.
itu hampir terjadi keributan nasional. Tapi beliau nemui Pak Harto, jangan gini caranya, ya, ajak kiai, ajak ngomong, selesai semua, aman, gitu. Karena dia ulama yang dekat dengan kiai, jadi dengan presiden omongannya diperhatikan. Itu termasuk kategori orang yang tampil beda di saat orang lain tidak mau. Sekarang setelah murah banyak orang mau jadi Golkar. Wis gak payu kan regoni wis murah. Ya. Gitu. Saya dalam hal ini memang agak hati-hati ketika kita belum kenal sampean, ketika saya bangun itu. Saya masih khotib di Kota Madia. Habis khutbah saya diminta, Pak, sampai temui Pak Adam, Pak. Adam itu Ketua Golkar Surabaya. Proyek sampan beres itu. Tidak. Kenapa? Bagi orang Madura, Golkar itu kafir. Kalau saya ketahuan dulu semua kafir, aku dikafir sama Madura. Bu, ya aku begitu. Jadi tidak usah. Saya mau cari sumbangan langsung. Alhamdulillah jadi. Jadi tidak ada sumbangan pemerintah itu sampai sekarang. Ya, gitu. Ya minta saja sumbang ke sampean-sampean. Innama tunsuruna bidu'afaikum, yang akan membantu kamu ada justru orang-orang bawahan, orang-orang yang lemah. Kemarin nih, ada orang datang ke sini, suruh buat proposal, minggu depan uangnya cair 250 juta. Saya tolak sudah, tidak usah. Aku golek dewi ya. Minggu depan Pak, orang itu sekat juta Pak. Maaf, terima kasih. Saya khawatir ada resiko setelah itu. Wis aku sorong ini aja gak apa-apa. Mendingan dipepet utang uang Pak Sawir aja gitu loh. Tidak ada resiko. Paling-paling gak bayar gitu. Kasihan apa gak bayar. Ya Allah, mudah-mudahan Abah diberi kelapan tentang bayar. Paling ngono Pak Sawir. Tidak mungkin bikin malu saya di mana mah. Ini sumbangan cair, ada masalah. Ya, aku di iya. Hati-hati. Sekarang tidak ada orang bantu ikhlas. Itulah ya. Semoga kita mau tampil sebagai ghuraba di gangnya masing-masing. Ya Pak ya. Tampil konsisten memegang teguh sunnah Rasulullah. Selalu memperbaiki diri dan mengajak orang lain supaya menjadi orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Maaf.